Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat video mengenai LKPD rangkaian seri, di mana tujuan pembelajaran rangkaian seri kali ini yaitu untuk menjelaskan konsep mengenai rangkaian seri. Yang kedua, untuk membuat rangkaian seri berdasarkan skenario masalah. Dan yang ketiga, untuk menganalisis hubungan arus dan tegangan pada rangkaian seri. Yang keempat, untuk menginterpretasi hasil percobaan sebagai bentuk solusi masalah pada skenario. Kemudian, terdapat skenario masalah di mana di rumah sederhana milik keluarga Andi terdapat sebuah lorong panjang yang menghubungkan ruang tamu dengan dapur, di mana lorong ini diterangi oleh 3 lampu kecil yang dipasang ayah Andi beberapa tahun lalu. Pada awal pemasangan, lampu-lampu itu menyala terang dan tidak menimbulkan masalah. Namun pada akhir-akhir ini, Andi memperhatikan bahwa lampu semakin redup, terutama saat ketiganya dinyalakan bersama. Ketika hanya ada satu lampu yang dinyalakan, cahaya dalam lorong menjadi sedikit terang. Namun ketika 3 lampu dinyalakan secara bersamaan, maka lampu di lorong akan sedikit temaram atau sedikit meredup, yang membuat Andi harus berjalan lebih pelan-pelan karena lorong terasa gelap. Setelah bertanya pada ayahnya, Andi mengetahui bahwa rangkaian lampu di lorong tersebut menggunakan rangkaian seri. Kemudian, ayahnya pun menjelaskan bahwa dalam rangkaian seri, tegangan dibagi berdasarkan jumlah lampu. Sehingga, semakin banyak lampu yang dipasang, semakin kecil tegangan yang diterima setiap lampu. Hal inilah yang menyebabkan lampu terlihat redup. Penjelasan ini membuat Andi semakin penasaran, dan ia pun mulai bertanya-tanya dalam hatinya. Benarkah bertambahnya jumlah lampu menyebabkan penurunan dari kecerahan? Kemudian, beberapa besar perubahan tegangan pada setiap lampu. Yang ketiga, yaitu apakah ada solusi agar lampu lorong tidak lagi redup? Untuk menjawab rasa ingin tahu Andi tersebut, maka kita memutuskan untuk melakukan sebuah percobaan rangkaian seri menggunakan baterai, kabel, dan lampu kecil, di mana ia ingin mengetahui hubungan jumlah lampu dengan kecerahan, serta bagaimana arus dan tegangan listrik bekerja dalam rangkaian tersebut. Tugas kamu sekarang adalah untuk membantu Andi memecahkan masalah ini dengan melakukan percobaan, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan, yang dimana itu untuk memberikan suatu solusi terbaik bagi masalah lampu redup di rumah Andi. Nah, setelah orientasi masalah tadi, kemudian masuk ke tahap menorganisasi peserta didik, di mana guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil secara heterogen, di mana umumnya terdiri dari 2-3 anggota kelompok, dan akan menjelaskan tujuan pembelajaran serta tugas yang harus diselesaikan berdasarkan skenario masalah, di mana nantinya guru akan meminta siswa untuk memberikan beberapa alat dan bahan apa saja yang diperlukan. Kemudian guru memastikan juga setiap kelompok memahami alur kegiatan dan inti masalah sebelum memulai penyelidikan atau percobaan. Dan pada tahap ini juga berperan sebagai pembimbing untuk mengarahkan proses berpikir siswa tanpa memberikan tanggung jawab langsung. Kemudian dilanjutkan pada fase membimbing peserta didik, di mana pada fase ini siswa dituntut untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan, yaitu pada praktikum kali ini lebih memerlukan 1 buah baterai dan 3 buah lampu kecil, kabel, dan saklar tentunya. Dan kita membutuhkan sebuah aplikasi atau website digital untuk simulasi rangkaian ini yang bernama Pet Colorado. Peserta didik terdiri dari beberapa langkah kerja. Yang pertama, susun rangkaian dengan 1 lampu seri dan juga baterai. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada kecerahan lampu. Kemudian, susun rangkaian dengan 2 lampu seri dan baterai. Kemudian, amati tingkat kecerahan lampu. Kemudian yang terakhir, susun rangkaian dengan 3 lampu seri dan baterai dan amati perubahan pada tingkat kecerahan lampu. Kemudian, catat semua hasil di dalam tabel dan bandingkan yang mana lebih cerah, sedang, maupun redup di antara ketiga percobaan tersebut. Kemudian, pada percobaan kali ini kita akan melakukan yang pertama. Yang pertama yaitu kabel, di mana yang pertama hanya terdapat 1 lampu saja yang disusun seri. Kemudian bola lampu, kemudian kabel lagi untuk menghubungkan ke baterai,
kemudian kabel lagi untuk ke baterai, kabel lagi ke baterai, dan ditambahkan dengan baterai. Sehingga pada rangkaian pertama atau rangkaian dengan seri dengan satu lampu saja, nyala lampu yang dihasilkan sangat terang. Setelah itu dengan satu lampu, sekarang lakukan aktivitas yang kedua, yaitu menggunakan dua lampu yang disusun secara seri dengan baterai. Kemudian pertama kita pasang kabel, kita taruh bohlam satu, kemudian berikan kabel satu lagi, dan berikan satu bola lampu lagi yang disusun secara seri. Kemudian kabel lagi dan dihubungkan dengan baterai. Kita menghubungkan dengan baterai. Didapat pada hasil dengan dua lampu, nyala lampu yang didapatkan adalah lebih kecil dari dengan satu lampu, dimana satu lampu itu sangat terang atau memiliki garis kuning yang panjang, sedangkan pada rangkaian dengan dua lampu, garis kuningnya cenderung sedang atau lebih kecil. Kemudian selanjutnya kita pada rangkaian dengan tiga lampu. Pada rangkaian tiga lampu, kita tinggal menambahkan satu bola lampu yang disusun secara seri. Kemudian dilanjutkan dengan kabel, dan kabel lagi satu untuk menghubungkan dengan sumber listrik. Sehingga pada percobaan yang ketiga, yaitu dengan menambahkan tiga lampu yang disusun secara seri dengan baterai, didapatkan bahwa cahaya yang muncul pada lampu tersebut lebih kecil daripada dua lampu maupun satu lampu yang tadi yang sangat terang. Ditandai dengan garis kuning yang cenderung lebih pendek daripada sebelumnya. Dan pada bagian akhir didapatkan bahwa lampu dalam rangkaian seri akan semakin redup jika jumlah beban bertambah dan tegangan terbagi pada setiap lampu sehingga intensitas cahaya menurun. Yang terakhir yaitu percobaan membuktikan bahwa hubungan antara banyaknya beban dan berkurangnya terang lampu seperti masalah yang dialami Andi adalah suatu hal yang lumrah karena rangkaian seri memiliki tegangan yang terbagi tergantung oleh jumlah hambatannya. Sekian percobaan dari LKPD saya ucapkan terima kasih. Bye bye.